Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih tema 4, nak. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang pantun, tentang pengertiannya dan ciri-cirinya. Kita juga masih akan membahas tentang pantun. Tetapi kali ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas tentang jenis dan amanat pantun. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan dibacanya basmalah tadi kita makin semangat, ilmu kita bermanfaat dan cepat ditangkap oleh anak-anak. Oke anak-anakku, siapkan bukumu, alat tulismu, kita belajar bersama. Ya. Kali ini kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis pantun. Ya. Jenis pantun yang akan kita pelajari ada 3, yaitu berdasarkan usia, berdasarkan isinya, dan berdasarkan bentuknya. Apa saja ya? Yuk kita pelajari. Anak-anak, jenis pantun berdasarkan usia ada 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak berarti pantun ini yang berhubungan dengan kegiatan anak-anak. Pantun anak-anak ini berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak, baik suka dan dukanya. Contohnya apa ya? Contohnya ini. Contoh pantun anak-anak, burung kenari, burung dara, terbang ke arah angkasa luas. Hati siapa yang tak gembira karena beta telah naik kelas. Anak-anak masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Baris 1 dan 2 merupakan apa nak? Sampiran. Kalian hebat. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Pantun yang tadi Bu Guru buat contoh pantun anak-anak. Kita masuk pantun yang kedua, pantun orang muda atau remaja. Kali ini berhubungan dengan kehidupan pada masa remaja atau pada masa muda. Ya, pantun ini biasanya bermakna perkenalan, masa percintaan, rumah tangga, dan perasaan. Contohnya adalah kue manis dari Melayu masih tertata dengan api. Bukan maksud ingin merayu, tetapi Adinda memang cantik. Rimanya AB karena Melayu baris pertama, baris ketiganya juga merayu, baris keduanya dan baris keempatnya itu sama, yaitu apik dan cantik. Berarti rimanya AB. Kita masuk pantun yang ketiga menurut usia apa ya? Pantun orang tua. Oke, pantun orang tua berarti berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Contohnya ini, jalan-jalan salah alamat, sampai pula di Bukit Tinggi. Kepada orang tua meski hormat, itulah tanda anak berbakti. Pasti kalian jadi anak yang berbakti kan, karena selalu hormat kepada orang tua? Ya, alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah selesaikan pantun berdasarkan usia. Yang pertama tadi apa nak, kita ulang? Pantun anak-anak. Oke, yang kedua pantun
orang muda atau remaja, pintar. Yang ketiga, pantun orang tua. Kita lanjutkan. Pantun berdasarkan isinya ada 4. Ada berapa, Nak? Ada 4. Yang pertama yaitu pantun jenaka. Namanya saja jenaka, pasti lucu dan menarik. Ya, berarti isinya pantunnya tentang kelucuan dan hal-hal yang menarik. Contohnya ini, buah pisang, buah tomat disimpan dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Jangan anak-anak lo ya yang belum mandi lo, udah mandi kan? Udah. Ini contoh pantun jenaka. Masuk ke pantun yang kedua yaitu pantun nasihat. Ya, pantun nasihat tentunya berisikan tentang nasihat. Tujuannya untuk mendidik dengan memberikan nasihat kepada pendengar atau pembaca. Contohnya adalah putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon setanggi. Siapa orang yang rendah hati, derajatnya akan tinggi. Ini ada nasihat bahwa orang yang selalu rendah hati itu pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Maka tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Itu nasihatnya. Sekaligus buat single sedikit tentang amanat pantun yang nanti kita akan pelajari. Oke, Nak, kita sudah membahas 2 tentang pantun berdasarkan isinya. Yang tadi pertama apa? Jenaka. Yang kedua apa? Nasihat. Kita masuk pantun yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Apa yaitu teka-teki? Tebak-tebakan Bu Guru. Hebat, ya. Teka-teki yaitu pantun yang berisikan tentang teka-teki, biasanya memberikan kesempatan kepada pendengar atau pembaca untuk menerka teka-teki dalam pantun tersebut. Contohnya, hari liburan terasa kurang, ingin kembali meminta cuti. Bentuknya cantik bagai bintang, warnanya kuning, menarik hati. Jawaban ini berkaitan dengan nama buah loh. Kira-kira buah apa ya? Kalian pintar. Ya, betul, buah belimbing. Tebak-tebakan pantun ya. Oke, satu lagi, Nak. Sudah 3, satu lagi tentang pantun menurut isinya yaitu pantun kiasan. Apa itu kiasan? Pantun kiasan yaitu pantun yang berisikan makna kias, makna yang tidak sebenarnya atau bermakna konotasi. Harus diartikan dulu baru tahu artinya, itu namanya makna kias. Nah, biasanya di sini menyampaikan hal-hal yang tersirat. Tersirat itu tidak tersurat, tetapi maknanya ada. Tidak tertulis tapi maknanya ada. Oke, contohnya seperti apa? Berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Ini maksudnya berguru ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi itu artinya gini, Nak. Kalau belajar jangan setengah-setengah. Kalau belajar harus sampai bisa. Seperti itu tuh. Kias harus diartikan dulu, kamu baru tahu artinya. Paham? Oke. Sudah kita selesaikan jenis pantun. Yang pertama menurut usia, yang kedua menurut isinya, yang terakhir berdasarkan bentuknya. Pantun berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu pantun berkait dan pantun kilat. Apa ya berkait itu? Ada yang tahu? Ya, terikat, berhubungan. Kalian pintar. Pantun berkait adalah pantun
yang selalu berkaitan antara bait berikutnya. Ciri-cirinya ada loh nak. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuknya berangkai atau pada baris kedua dan baris keempat pertama itu menjadi baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Jadi diulang lagi atau berkaitan pada bait yang kedua. Ciri yang ketiga, pada baris kedua dan keempat kedua digunakan kembali menjadi baris pertama dan ketiga bait ketiga. Diulang lagi di bait berikutnya. Ada berapa Bu Guru baitnya? Sampai Puk Pantun itu serasa selesai. Jadi berkaitan. Terakhir, ciri yang terakhir, rima pada akhir itu terikat dan ada berselingan. Seperti itu. Bingung ya? Langsung contohnya aja ya nak ya. Yuk kita lihat contohnya seperti apa. Bait yang pertama, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya engkau tidak ketinggalan. Berhubungan pada bait kedua ini nak. Bait keduanya, anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Ada hubungannya ya. Lanjut, ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Bait ketiganya karena bersambung berikat, anak ayam turun 8, mati 1, tinggal 7. Ya, hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Jelas ya sekarang ya nak? Dari ciri-cirinya tadi agak bingung, sekarang diberikan contoh sudah agak jelas. Anak-anak, kita lanjutkan. Pantun berdasarkan bentuknya. Tadi yang pertama pantun berikat, kita masuk pantun yang kedua yaitu pantun kilat. Namanya saja kilat nak, maka cepat atau pendek. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris, kalau pantun kilat hanya terdiri dari 2 baris. Baris yang pertama yaitu sambiran, baris yang kedua isi. Pada amulannya pantun ini juga terdiri dari 4 baris, tapi karena baris-barisnya itu pendek-pendek, maka kadang diucapkannya sebagai 1 baris. Jadinya hanya terdiri dari 2 baris. Pantun ini disebut juga dengan Karmina. Ya, Karmina, bukan Karmila loh ya. Disebut juga Karmina. Oke, sekarang contohnya yaitu parfum disemprot, harum baunya. Baca Al-Quran, paham maknanya. Itu 1 pantun. Pendek ya nak ya. Contoh yang kedua nak. Tidak ada umat sepandai Nabi, tuntutlah ilmu sebelum mati. Pendek hanya 2 baris. Ini contoh pantun kilat atau Karmina. Alhamdulillah anak-anak, kita telah menyelesaikan jenis pantun. Kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu tentang amanat pantun. Amanat pantun itu sama artinya dengan pesan pantun. Jadi amanat itu sama artinya dengan pesan. Oke. Anak-anak, pesan pantun ini dapat diambil, diperhatikan pada baris ketiga dan baris keempat. Karena baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun. Oke, kita langsung contoh ya. Suara petir kian menderu. Sambiran ya nak ya. Pertanda hujan kan berdatangan. Masih sampiran baris yang kedua. Barang siapa melempar batu, merupakan apa nak? Isi pintar karena baris ketiga. Baris keempat,
maka janganlah sembunyi tangan. Nah, anak-anak mencermati baris yang ketiga dan baris yang keempat. Baris yang ketiga, barang siapa melempar batu, diibaratkan mereka atau dia atau siapa itu berbuat kesalahan, maka janganlah sembunyi tangan. Itu berharapnya jangan sembunyi tangan, artinya tidak bertanggung jawab. Maka amanatnya apa, nak? Kalian pintar. Jika berbuat kesalahan, maka harus bertanggung jawab. Kalian luar biasa. Jadi amanat pantun diambil dari baris ketiga dan baris yang keempat. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah usai. Kita telah menyelesaikan jenis dan amanat pantun. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dulu, nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.